Medium invasi. Ini pemirsa dari mediator Mas Teguh ini sedang menggunakan pemilik rumah ini untuk melakukan proses pembersihan netralisir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedang berlangsung pemirsa. Ini reaksi yang dilakukan oleh Mas Teguh untuk membersihkan tempat yang ada di sini. Ya, tuanmu sudah nggak butuh karena sudah terganggu. Ada fungsinya. Kamu keluar ya. Ya. Keluar ya. Keluar ya. Kamu yang bawa teman-temanmu ke sini. Oh, makanya kasihan tuan rumah ya. Kasihan. Ya, dia terganggu. Ya, terima kasih pernah ikut tuan rumah. Kembali ya. Ya, mau kemana? Tetap di sini. Tidak boleh. Tidak boleh. Ternyata ada sosok di dalam tubuh yang menarik goib-goib yang dimanapun suka sama dia. Jadi goib inilah yang menarik para wanita-wanita yang ada di sini ya, jin wanita jin itu terpengaruh ini di bawah ini sehingga Mas Wahyu sendiri ini menjadi korban akhirnya ya, korban terganggu emosional bahkan tidak terarah pola pikirnya. Ada goib di dalam sini. Maaf, saya bilang tidak boleh dalam, harus keluar. Aku tetap kene. Tetap ning kene. Tapi awakmu suwe-suwe ganggu. Ayo, jujur. Suwe-suwe ganggu, bahkan nyetir pemirsa. Bahkan nyetir pola pikirnya tuan rumah. Bahkan tidak sembahyang. Ya, karena sosok siluman yang masuk ini. Gak oleh. Saya bilang tidak boleh. Nah, awakmu orang ganggu gak mungkin. Jin seperti ini nanti ketika saatnya dia akan mengganggu, bikin masalah. Ya. Baik itu nanti proses dia mau menikah atau kenal lawan jenis. Kalau nggak cocok dia yang nyerang. Kalau berhasil menikah dalam keluarga bikin berantakan dan lain sebagainya. Goib seperti ini karena banyak menguasai dia. Alhamdulillah ya. Aku ini terus kene suwi. Kapan? Mulai kapan? Mulai kapan? Kawit saiki melok nang kono. Nanti. Melok nanti. Kanten. Oh. Meloke sampean pas ning kanten kono. Nah, saiki ngene kamune api-apian. Mergo bocah iki saiki merasa berat lah. Cara berpikirnya juga sudah tidak nyaman ya karena ada sampean di dalam. Kan sampean enggak seharusnya di dalam. Ya. Sampean itu enggak seharusnya di dalam tubuh ini. Silakan memilih hidup di dunianya masing-masing. Ya. Silakan hidup di dunianya masing-masing. Alammu bukan ini, bukan tubuhnya orang ini. Kalau sampean ngotot di dalam ini, ya monggo kerso. Tapi kalau nanti saya minta permohonan pertolongan pada Allah, ada apa-apa dengan sampean ya Allahu a'lam bishawab ya. Tak elingno wae. Gak oleh nang jero kene. Aku kudu nanti neneng ora ono. Ngene, nek kowe pengen mulih nggon sing adem ayem, tenang, syaratnya kowe kudu duwe agama. Supaya awakmu gak ngene salah jalan, sesat kowe. Mlebu nang awake wong ki sesat. Tolong tulak. Ya.
Masalah sampean nggowo bolone sakmene kae nang jero omah iki, bocah iki nang omah dhewean. Keweden sampai ora wani nang jero omah. Terus terganggu pikirane. Ya, sering tiba-tiba marah dan lain sebagainya. Angger niat sembahyang sulit banget. Mesti tidur. Ternyata awakmu to sing ngajak ngono ya. Gak seneng dijak sembahyang. Ya, sembahyang ku nyembah Sang Hyang, maksudnya nyembah Allah. Sapa? Tuhan. Sapa? Kuwi sing nyiptakno awakmu. Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan manusia dan alam seisinya ini. Tak kandhani lho kowe. Percaya monggo, gak percaya monggo. Gak usah sombong, seolah-olah kamu hidup tanpa Allah. Sombong namanya. Aku ngomong apa-apa, tujuanku ki ngejak awakmu kenal agama. Syukur nek kowe bisa buka hatimu, aku niatku kene ndudono agama kebaikan. Engko nek apik ya kanggo awakmu dhewe, kanggo suk yen kowe dijupuk karo Gusti Allah, dikembalikan ke alamnya, tidak disiksa sama Allah. Aku kurang nawani kuwi nek menawa sampean gelem buka pikiran. Aku ngerti sampean yo berpikir, sampean punya akal. Aku sadar nek sampean mengoyo pengen nang kene ya, karena nafsumu yang kamu pentingkan. Ora kok pikiranmu sing sak benere. Tak dudono nek kowe pengen tenang, manggon mapan sing penak. Sinau agama. Syahadat masuk agama kami, agama Islam. Gak ngerti ya. Tak warai ya. Mau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu kalimatin tammah bisyaitonir rajim min kulli amrin. Bismillahirrahmanirrahim. Wes kata terus no. Wahai masyarakat sini, bahwa kamu itu makhluk lemah. Kamu nggak punya kemampuan. Yang kamu miliki adalah kelicikan, kebicikan, masuk ke tubuh manusia, masuk ke hati manusia, mempengaruhi otak manusia. Hanya itu, tidak ada yang lebih kamu. Karena kamu diberikan kelebihan, bukan kelebihan, kamu diberikan hak untuk hidup sama Allah, untuk menjalani hidup yang baik, bukan memanfaatkan kelebihanmu, kemampuanmu untuk masuk dalam tubuh manusia, untuk menghancurkan manusia dengan cara kamu masuk ke dalam hatinya, kemudian membisikkan-bisikkan yang tidak benar kepada manusia. Kamu jahat, itu namanya zalim. Tapi kamu nggak mengenal kejahatan, nggak mengenal kebaikan, seolah-olah itu kehidupanmu yang normal. Saya beritahu ya masyarakat sini, kamu tidak akan hidup lama, kamu akan mati dan kamu akan kembali kepada Allah. Kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu ketika kamu hidup sekarang ini. Siap kamu? Coba bayangkan, pernahkah kamu berbuat baik kepada Allah? Aku ora kenal. Karena kamu nggak kenal. Sekarang saya kenalkan. Ya, tak kenalkan. Allah nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Tidak bisa kamu menolak, karena cahayanya Allah dimanapun bisa masuk. Ya wes, oke, bismillah. Nah, tenang. Gimana saya tawarkan untuk berbuat baik, tenang. Coba rasakan bedanya antara sekarang dengan saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina inna wal Islam. Inna dina inna wal Islam. Terima, coba terima, hatimu dibuka. Rasakan aja. Kalau nggak enak saya tak pulang. Inna dina inna wal Islam.
piye enak lu enak mangane aku gak niat bentrok mbak awakmu mau bentrok pun nyun sewu ya sampean gak nyuruh menang karena saya pakai kekuatannya Allah. Cukup saya bilang bismillah ya Allahu Akbar, insyaallah Allah akan bantu. Ya, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Kami ada di sini nggak punya kekuatan kecuali saya mengandalkan kekuatannya Allah, kebesarannya Allah. Saya yakin tujuan kami adalah untuk kebaikan seperti ini. Tidak ada niatan apa-apa. Ada yang nonton di YouTube, monggo, nggak nonton, Allahu alam. Niat saya, nawa itu saya seperti ini. Saya nggak pernah ingin bentrok. Tapi kalau ada jin yang protek kemudian bentrok, ya saya cukup mohon kepada Allah, mohon pertolongan. Karena yang melindungi saya tidak siapa-siapa, bukan ilmu saya yang melindungi saya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yakin saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia, bukan apapun, bukan makhluknya Allah, tapi Allah sendiri. Saya hanya berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzi wa nafthihi wa nafsi. Sakit ya. Saya cukup minta perlindungan Allah, kamu tidak akan bisa mendekat pada saya. Karena apa? Karena sampean nggak mengenal Allah, karena sampean tidak percaya adanya Allah. Itu yang membuat sampean sakit. Kok seneng urip koyo ngono? Akeh kancane. Jangan cari teman banyak tapi dalam keburukan. Carilah teman sebanyak-banyaknya, atau bahkan tidak punya teman pun tetap Allah yang akan menemanimu ketika kamu dalam kebaikan. Apa untungnya kowe koncone wong akeh, jin akeh tapi jine elek-elek, nakal-nakal, jahat, mending gak dikonco tapi Allah yang akan melindungi. Soalnya ketika Allah melindungi, maka jin-jin yang buruk tidak akan bisa mendekat. Jin-jin jahat tidak akan bisa mendekat. Koncomu akeh tapi dalam kebejatan, kerusakan, kedzaliman. Naudzubillah. Ge apa? Nek koncomu akeh berarti kowe pengen golek kanca sakake sing dalam keburukan. Terus kemudian nanti kamu disuruh bertanggung jawab, kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam karena kamu tetap enggak mengenal Allah dengan teman-temanmu yang sekian banyaknya. Ayo dibuka pikiranmu, hatimu, nek gak percaya tak terus omonganku iki. Tapi ini kena aku lesu. Apa hubungannya awakmu lesu karo menungso? Kowe jin diciptakno duwe akal, rasa dan karsa, punya pikiran, punya akal. Golek mangan dhewe. Ora usah. Aku nek melok iso mangan. Nah, ternyata pemirsa itu kita tidak perlu membongkar, dia sendiri yang ngomong. Ketika jin ini ikut seseorang, dia suka karena apa? Orang ini aktif memberikan makan. Terus nek awakmu lesu caramu piye? Setelah kamu ikut wahyu ini, ketika kamu lapar, caramu piye? Aku yang golek liyane. Golek nenek. Golek. Nek wahyu gak ngekek mangan awakmu? Ayo aku golek. Golek nang ndi? Golek dhewe. Nenek. Liyane. Terus bar ngono balik nang wahyune. Berarti carane golek yang ngejak wahyu. Iya ta? Ketemu di tempat-tempat yang sama. Neng ndi nggone kudu teko kudu moro. Artinya kecanduan, tapi bukan wahyunya yang kecanduan goibnya, tapi akhirnya ngejak karena dia masuk ke dalam psikologis alam bawah sadar manusia. Ini naudzubillah pemirsa. Kalau kita mengungkap seperti ini panjang sekali. Setelah saya tawarkan, enak tuh rasanya Islam tak lebih. Monggo nek mau milih monggo, ndak apa-apa. Ndak apa-apa, tapi syaratnya ya maaf, tetap saya paksa jenengan untuk keluar dari sini. Ya wes ngomong. Ya jagungan sing penak toh, dadi penak nek ngopo. Piye. Nek umpama aku mlebu Islam. Ya. Nah terus awakku nanti. Sampean milih teng pundi? Banyak jin-jin Islam yang selalu belajar juga ngaji seperti manusia Mas Edo. Jin itu sama, bermasyarakat, bersosial, mencari ilmu, tapi ilmu yang ada tatanannya. Akeh to nang kene sampean melok. Ora sah mbok tutup-tutupi lak ngerti to? Anak goib di sini yang juga belajar Islam, ngaji. Iya ta? Melok di situ. Melok.
Gak apa-apa. Ono gelem, ora gelem. Saya yakin mau, karena mereka juga mencari sebanyak-banyaknya jin-jin yang masih kafir, yang fasik, yang nakal, yang belum mengenal Allah. Mereka juga siar, ya golek-golek bolo. Jadi jin itu terbagi dua, yang fasik dan yang muslim. Sama-sama mencari. Nah, lah, ya padha karo kowe mlebu ning golonganmu sing saurunge mlebu Islam. Kowe ya kok oleh nang kono. Sakle kono oleh bolo. Kono ya seneng nek awakmu gelem ngono. Ah ya rada. Ngerti apa awakmu? Kena. Nah, melok ora gak apa-apa. Sak bolomu jan kabeh. Nah, kesakno bocah iki ya. Bocah iki butuh mandiri, butuh bertambah ilmunya. Mapan uripe. Nek kok nuruti awakmu entek gak bergawe ya. Isinya karena malas. Jin seperti ini tuh malas. Nobo turu ya ora tangi-tangi. Terus mau mandi juga berat Mas Edo. Mandi, tidur, sukanya cuma tidur aja. Tidur. Nanti mempengaruhi. Nah, terus bangun dia mencari tempat-tempat tertentu yang dia sukai. Bahkan menyendiri. Tuh, sakno. Nah, engko nek kumpul mbek jin-jin muslim pasti bahagia sampai. Bahagia, adem, ayem, tambah sip, tambah kuat iman. Insyaallah Allah yang melindungi. Dan awakmu niki sapa sing lindungi? Bolomu yus murad marit. Adem ta? Yes. Insyaallah dijamin Allah nek masuk Islam pasti dapat tempat yang nyaman. Nanti ada yang menuntun sampean, wes tenang wes. Tapi saiki gelem sadat kira-kira. Piye? Kon ngaleh. Piye. Kanca-kanca. Kanca-kanca juga jarene ya wis terus ndelok. Kabeh diceluk jemek kari. Tiba-tiba saja ada sosok lain yang masuk ke dalam tubuh mediator kami. Teman-teman. Awang nggih. Nggih monggo nderek mriki mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Enten apa? Sing jaga niki to. Hah? Barungan. Sing jaga tempat iki. Sing dipendhem teng ngarep. Terus? Sama dingongan mrene. Endi? Sing pundi? Oh, gorene. Barungan iki. iki. Waduh. Iya, ya Allah, ini rumahnya ternyata pemirsa. Semoga badhe tinapakne. Oh, teng mriku. Niki sing iki. Niki dipendet mawon nggih. Digunting mawon niki. Kaene niki. Sing ngajeng. Mbok niki. Oh, sampean sing nunggu nang mriki. Nggih. Bisa kita netralisirkan ini. Kesukaannya tempat-tempat seperti ini. Tapi ketika ini hanya dimainkan sebagai kesenian yang sewajarnya untuk tidak masalah, tapi ketika sudah pernah dirituali, pernah diberikan pancingan-pancingan minyak atau dikasih, yaitu resikonya. Maaf, saya sekali lagi maaf, saya juga orang seni ya. Ketika ini sudah dilebih-lebihkan, memiliki kekuatan, memiliki apa, resikonya seperti ini pemirsa ya. Na'udzubillah. Dah benar. Jangan ditaruh atas. Ketika ditaruh atas, sip. Ya, Bon. Ya, sampean
Ya, alhamdulillah sudah kumpul ya. Sampaikan duduk yang nyaman. Bismillah, kita doakan dulu pemirsa biar dia benar-benar masuk Islam dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla Bismillah ya Allah, Engkau berikan ya Allah ke tempat yang mereka inginkan, nyaman, tenang, dan mereka tidak kembali ke dalam jalan kesesatan. Kenapa Pak nangis? Terharu. Pemirsa, beliau menangis karena katanya terharu. Pemirsa, sudah mau bersahadat, jin dan kelompok-kelompoknya banyak di sini beserta yang dibawa dia, kesukaannya, kesayangannya. Terus Halo, salam, assalamualaikum. Takupi. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah. Tuh. Wah, langsung. Terus kita tiba-tiba ada yang tadi tertinggal di situ. Sinten itu? Sinten? Kenapa? Apa?
Cek, aku aja. Aku. Kenapa? Aku. Mungkin dapat diberikan kesimpulan Mas Gu dari tadi proses mediumisasi. Ternyata yang awalnya dikira gangguan ini dari eksternal, dari luar masuk mengganggu, memang dikira ada apa kiriman atau apa, ternyata tidak. Bisa jin ini masuk, gaib ini masuk karena dibawa oleh tuan rumah yang pada waktu mungkin habis pentas tidak dinetralisir dengan sempurna, tidak atau mungkin ada hal-hal yang masih melekat di tubuh saudara kita yang menjadi tuan rumah di sini, sehingga ketika habis pentas dari tempat pentas pulang bawa, kemudian pentas lagi pulang bawa lagi, sehingga berkumpul di sini. Dan gaib yang masuk di dalam tubuhnya itu gaib yang tadi kelihatan gagah ya, dan mempunyai karisma yang luar biasa, sehingga gaib wanita yang tertarik pada gaib yang ada di dalam tubuh tuan rumah itu tertarik dan mengikuti dan berkumpul lagi di sini, sehingga menjadi kumpulan-kumpulan energi negatif, sehingga rumah ini terasa tidak nyaman, kemudian tuan rumah juga terasa sudah terganggu. Seperti yang kita lihat tadi, ternyata hasilnya seperti itu, di luar dugaan ya Mas Yodo ya, yang sekiranya dia hanya ada sosok-sosok sewajarnya seperti biasanya, ternyata ada hubungannya dengan sosok yang ada di dalam tubuh tuan rumah sendiri atau Mas Wahyu. Terima kasih. Mungkin dari doa pemirsa, semuanya yang kita jalani ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Yodo. Baik, terima kasih Mas Teguh. Jangan lupa untuk pemirsa sekalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, serta share di channel kami Teguh Keramat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.